Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kami mengharapkan kita semua di dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan ketika kita sedang bergumul hari ini pun, kita akan semakin dikuatkan oleh Roh Allah untuk membimbing kita melakukan yang seturut dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, di hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau dikatakan hamba, berarti dia adalah milik tuannya. Hamba adalah orang yang bekerja seturut dengan kehendak dan instruksi dari tuannya. Hidupnya secara utuh itu adalah milik tuannya. Bahkan seorang hamba tidak diperbolehkan untuk melawan, tidak diperbolehkan untuk tidak turut pada tuannya, karena kehidupannya adalah milik sang Tuhan. Begitu juga dengan hamba-hamba yang ada di dalam dunia ini, yang terdiri dari dua tipe sekaligus, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Apa itu hamba dosa dan apa itu hamba kebenaran? Melalui firman Tuhan kita hari ini adalah hamba dosa adalah pemilik segalanya, adalah tuannya dosa. Jadi setiap perilakumu, setiap kelakuanmu, setiap kehendakmu harus seturut dengan dosa. Karena dosa adalah pemilik sang hamba itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau dikatakan hamba dosa pun, maka kau akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Engkau akan melenceng dari kehidupan seturut dengan kehidupan Tuhan. Karena hamba dosa adalah hamba yang melakukan justru berbalik dengan kehendak Allah itu sendiri. Yang kita bahas adalah bagaimana orang menjadi hamba dosa. Dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak penting apa yang Tuhan kehendaki. Dia berbuat semaunya. Dia berbuat sesuai dengan keinginannya dan caranya. Bahkan tidak percaya akan adanya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, upah yang diterima hamba dosa adalah kebinasaan. Seperti firman Tuhan kita hari ini adalah ketika kita menjadi hamba dosa, maka upah adalah kematian. Tetapi hamba yang kedua adalah hamba yang di dalamnya kebenaran. Ada Allah yang diberitakan, ada perbuatan yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan dirinya lagi yang hidup di dalamnya, tetapi dia bersama-sama dengan Roh Kudus yang dibimbing oleh Tuhan itu sendiri. Kehidupannya, persoalannya, kelakuannya, perbuatannya, semuanya disampaikan dan ditujukan kepada Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang menjadi upah atas hamba kebenaran yang hidup seturut dengan tuannya, yaitu Yesus? Dia akan menerima upah hidup yang kekal.
Apakah hamba kebenaran tidak akan mengalami kematian? Ya, setiap orang, baik hamba dosa maupun hamba kebenaran, akan mati dan mengalami kematian. Tetapi satu hal yang sangat penting, bahwa bukan ujung kematian yang menjadi tujuan dari hamba kebenaran, tetapi setelah kematian ada kehidupan yang akan menyapanya, yaitu hidup kekal bersama dengan Allah di tempat yang sudah Allah sediakan. Persoalannya sekarang, bagaimana kita hidup menjadi hamba yang mau dalam kekekalan, atau hamba yang akan mati untuk selama-lamanya. Jadi kita diajak, di dalam perbuatanmu pikirkanlah hari esok, di kehidupan setelah hari ini. Jangan pikirkan bahwa kau akan binasa. Mari kita pikirkan bahwa kehidupan saat ini akan binasa, tetapi ada kehidupan yang sedang menanti kita, yaitu kehidupan yang kekal. Cara memperolehnya, hiduplah menjadi hamba kebenaran. Memang susah, sulit, penuh dengan pergumulan. Karena apa yang Tuhan kehendaki sering sekali menghantam kehidupan kita. Ingin berteriak karena ketidaksabaran atas pergumulan. Ingin menangis karena berseru memanggil nama Tuhan, tetapi segala doa belum terjawab. Bahkan di dalam setiap pergumulan yang tidak pernah selesai, yang tidak mampu membuat kita mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi saat ini kita diundang, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, agar kita menjadi hamba di dalam kebenaran. Hidup menurut kehendak Tuhan, cara Tuhan, dan juga menurut kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Maka kita kelak akan dimenangkan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Karena ketika kita memilih menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan, Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi wujud ketaatan kami Tuhan, untuk melakukan seturut dengan kehendak. Berkati kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan, menjadi hamba kebenaran yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami memperoleh kehidupan kekal. Bila dosa yang telah menjauhkan kami dari Tuhan, oleh karena itu Tuhan ampuni segalanya, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.